Tahu nggak kenapa bisa seramai itu? Karena amal yang dilakukan oleh beliau. Beliau ustadz bukan, nggak punya pesantren, nggak punya santri, tapi begitu meninggal yang datang banyak. Baru ketahuan tuh amal-amalnya, banyak anak yatim, ada beberapa janda rombongan datang dari yayasan ini, yayasan itu, istrinya aja kagak tahu. Ternyata selama ini suaminya punya amal yang diam-diam hanya dia dan Allah saja yang tahu. Pernah habis kajian subuh nih, kayak di minggu pertama nih, ketempatan di tempat beliau. Selalu habis kajian itu kita breakfast, kalau kata orang Pasir Gadung mah. Breakfast. Nah, di hari itu di subuh itu breakfastnya kagak ada. Pes tengah tuh. Pes biasanya itu rada nyakitin itu. Kagak ada bunyinya. Tahu-tahu udah bau aja. Ngomongin apa sih ini kita? Kagak ada sarapan yang disiapin. Ketua DKM ngiranya ketua majelis. Ketua majelis juga nggak tahu. Saya nggak pernah nyiapin ketua DKM kali enggak. Ternyata bertahun-tahun saya mengisi pengajian di situ. Bertahun-tahun pula beliau yang nyiapin sarapannya tanpa ada yang pernah yang tahu. Masya Allah. Saya pernah ngeliat beliau bawa jahe, nyuci sendiri, ngerok sendiri, ngerebus sendiri, pakai wajan nih apa tuh namanya, loyang gede sendiri. Begitu dihidangin di acara nih, ini dari bapak-bapak nih nyiapin jahe. Padahal saya dari sore, kan saya ngajar TPA di situ, dari sore dengan mata saya sendiri ngelihat dia semua nyiapin. Tapi ketika dihidangin, ini dari bapak-bapak yang nyiapin jahe. Masya Allah. Makanya ya ada kalanya gitu tuh, kita menghindari rasa cemas yang berlebih sebab kita banyak ingin diketahui oleh orang. Tuh ya. Jadi jangan pilih-pilih. Rasulullah itu kalau diundang sama orang punya nama, punya gelar, ntar dulu masih bisa. Rasulullah lanjutkan dulu kegiatannya, baru nanti memenuhi undangan orang tersebut. Tapi kalau yang datang, yang manggil, yang ngundang Rasulullah adalah orang yang tidak mampu, orang miskin, Rasulullah udah kesampingkan dulu kegiatan Rasulullah. Rasulullah langsung datang ke sana memenuhi undangan orang miskin. Bahkan Rasulullah lebih duluan sampai di TKP sebelum para sahabat. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Ya, Nabi paling duluan ketika dipanggil orang miskin, segera mungkin. Nggak kayak saya, iya. Nggak kayak saya. Giliran orang kaya tahlilan yang ngundang. Habis isya ya mulai maghrib saya datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 10.000 jadi saya. Tapi giliran orang miskin yang ngundang, siapa yang ngundang ono? Aduh, paling juga kacang. Bilangannya kacang. Tadi pas lagi doa, giliran mimpin tahlil 3 kali doang, la udah selesai. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah lebih mengutamakan mereka orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Bahkan ada satu resep disepil sama Nabi. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatak. Apakah kalian ingin hati kalian dibersihkan, dilembutkan sama Allah, kata Nabi. Mau enggak, kata Nabi? Wa tudrika hajatak, dan apakah kalian juga ingin hajat kalian dikabulkan sama Allah? Kemudian Rasulullah sampaikan, irhamil yatim wamsah ra'sahu. Apa resepnya, kata Nabi? Sayangi anak yatim dan usap rambutnya. Ada aja bocah nanya, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Yang penting punya kepala, saya bilang. Yang penting punya kepala, masih hidup tuh. Ada ya anak zaman sekarang nanya begitu. Belajar kagak, nanya mulu. Saya heran kalau kita lagi sholat kan batal tuh, kita kentut ya. Iya, wudu lagi atau wudu. Cuman bingungnya saya di situ tuh, yang kentut pantat, yang dibasuh muka. Kenapa itu? Jangan dijawab pakai dalil, kagak masuk. Timpalin aja, kamu kalau kentut yang malu muka apa pantat?
muka, makanya cebokin tuh muka. Anak genjet zaman sekarang ya. Begitu ya, makanya ujian buat kita semua. Dan orang-orang yang ngeselin begitu biasanya umurnya Allah panjangin. Dimanapun tempat, umurnya dipanjangin buat ujian buat kita tuh begitu ya. Padahal kita udah doain, ya Allah daripada mudorot matiin aja dia, kagak mati-mati. Kalau hati kita mau lembut, ini mah intermejo dulu ya. Hati mau lembut, hati mau bersih, hajat mau dikabulkan sama Allah, sayangi anak yatim dan usap kepala mereka, kata Nabi. Tuh. Kenapa sih Nabi itu paling buru-buru banget memenuhi undangan orang-orang miskin? Karena kelak nanti pada hari kiamat, orang fakir miskin itu, anak yatim, para janda, indahum daulah. Mereka punya tanda, mereka punya paguyuban di sono. Punya tandanya tersendiri, bawa bendera, tanda mereka golongan orang-orang miskin, mereka golongan orang-orang anak yatim, janda segala macam. Innalil fuqara daulah yaumal qiyamah, sesungguhnya kata Nabi, orang fakir nanti pada hari kiamat, para fakir miskin pada hari kiamat mempunyai persatuan, mempunyai tanda. Kenapa mereka dikasih tanda sama Allah? Karena mereka yang ada tanda tadi ditandain sama Allah, kemudian Allah sampaikan, cari siapa orang-orang yang ketika di dunia ngasih makan kalian, nyekolahin kalian, ngasih rumah kalian, ngasih baju kalian, tarik mereka masuk ke dalam surga. Jadi kita punya privilege tersendiri. Ya mungkin amal nggak banyak-banyak amat amalnya, tapi ada satu itu kita ngikutin Nabi, nyayangin anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam dunianya, kita kasih makan, kita santunin. Kita malah lagi anteng, lagi antri gitu di barisan, tahu-tahu ditarik aja ke depan. Yuk 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 gitu. Kayak kita kalau punya kenalan pejabat, lagi antri misalnya ngurus SIM. Begitu orang kepolisian itu tahu, ih itu mana, itu kan orang Citra itu, langsung ditarik lewat samping kan. Nah, Ustadz mah nggak usah ngantri, udah langsung aja cekrek, udah pulang kan begitu. Kenapa? Punya orang dalam. Nah, salah satu orang dalamnya surga itu orang-orang miskin. Maka pegang mereka, jangan jauh-jauh, sayangin. Kalau kita nyakitin hati mereka, sama kita nyakitin hatinya Rasulullah, hati-hati. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan orang fakir miskin itu ya masuk surganya duluan ketimbang orang kaya. Nah loh, mau jadi kaya apa jadi miskin? Orang-orang miskin, anak-anak yatim ya, janda-janda seperti itu, mereka masuk surga duluan 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Dalam riwayat lain 500 tahun lebih awal mereka masuk surga ketimbang orang kaya. Nah loh, nah kita pengen masuk surga duluan kan nggak bisa. Gimana ya, deket-deket kepada mereka yang punya privilege masuk surga duluan gitu. Santunin mereka. Kita aduh belum wayahnya gitu masuk surga, tahu-tahu ditarik, udahan duluan aja sini duluan. Enak gitu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Orang miskin yang bagaimana? Mereka yang rajin sholat, ibadah, sabar menjalani hidupnya, itu yang mendapatkan privilege. Makanya nggak sembarang semuanya ya. Unzuru ilaman yut'imukum, unzuru ilaman ya'sukum, lihat siapa yang dahulu mereka suka ngasih kamu makan, suka ngasih kamu jaminan apapun itu, kehidupan, pakaian ya, pendidikan, dicari apa mereka sampai dapat. Dan ada satu doa yang dibaca sama Nabi, saking cintanya Nabi sama orang miskin, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku kelak bersama mereka golongan orang-orang yang miskin. Tahu nggak, dari banyaknya doa yang Rasulullah ajarkan, itu doa yang nggak pernah kita baca. Ada yang berani doa begitu habis sholat, datang ke Ustadz minta air buat apa kebanyakan? Biar laku kan. Doain air saya biar bangkrut usaha saya. Ada yang begitu? Enggak, tapi Nabi doa begitu.
Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama mereka golongan orang yang miskin. Lah, Ustaz, saya mah kagak perlu baca. Mengapa? Udah turunan. Ya berarti turun-turunannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder. Nggak apa-apa, kita punya kedudukan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya kalau sama temen yang bertamu ke rumah bedain. Kalau orang miskin, teman kita miskin datang ke rumah bertamu, keluarin semua. Nastar ya, yang enak-enak keluarin. Kenapa? Mereka nggak pernah makan begitu. Jangan kebalik. Ini mah orang kaya, teman datang, teman gitu, semua dikeluarin. Giliran orang miskin, teman kita datang, kacang lo keluarin. Ini jangan, sakit perut dia, sakit perut. Jangan. Orang kaya sama teman kita yang datang kasih. Yang nggak biasa, sagon, akar kelapa. Apalagi itu yang unik-unik, rengginang, biar tahu akar kelapa tuh begitu, itu baru akarnya bisa dimakan, bayangin. Makanya ya, mulai saat ini yuk Muharram kita perbaiki semua ya, rangkai lagi satu-satu tuh puzzle-puzzle yang masih berantakan. Salah satunya bagaimana cara kita cepat mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan pandangan Rasulullah dengan cara apa? Menyayangi mereka, golongan orang-orang yang tidak punya kemampuan gitu. Hati-hati, jangan diusir. Kalau emang kita nggak bisa ngasih, baik-baik maafin ya, maaf, karena bisa jadi yang datang saat itu bukan manusia. Itu gimana caranya ngeliat kakinya napak apa kagak? Bukan ya, siapa tahu malaikat kan, siapa tahu walinya Allah kan begitu. Makanya anggap semua yang ada di dunia ini adalah walinya Allah, sehingga kita tidak kurang ajar kepada siapapun. Gitu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pelit, keluarin semuanya. Orang yang pelit hidupnya itu nggak bahagia. Susah banget. Punya duit 15.000. Orang kalau udah pelit sama diri sendiri juga pelit, hati-hati. Makanya punya teman orangnya pelit, jangan ditemenin. Rekam ini, nggak apa-apa saya. Punya teman pelit jangan ditemenin. Potong yang ini, taruh di status. Kalau punya teman pelit jangan ditemenin. Kenapa? Ujung-ujungnya kita ikutan pelit. Iya. Punya teman jarang sholat, jangan ditemenin. Lama-lama kita ikutan jarang sholat. Temenin nggak apa-apa, tapi jaga jarak gitu loh. Karena yang namanya pertemanan pasti nyamber, tukang gosip. Awalnya bibir kita mah lempeng gitu, normal. Giliran kita temenan sama orang yang maaf, bibirnya mencong, ikutan mencong bibir kita. Gara-gara 2 kata, tahu nggak? Udah tuh, dari tahu nggak tuh, sampai subuh dijabanin sama dia itu. Makanya hati-hati, kalau orang udah pelit sama diri sendiri, dia bisa pelit. Lah punya duit 15.000, mana lapar, tapi kalau dibeli nasi habis nih duit, jangan simpen, udah tidur, iya tidur kagak makan, duitnya utuh, ususnya ngambang. Pelit sama diri begitu. Orang pelit, bayangin tuh, kopi habis minum bukannya beli, ampasnya dijemur, diseduh lagi sama dia. Sampai bening gitu diseduh mulu. Kenapa? Sayang duit, buat diri sendiri aja pelit. Hati-hati. Nyari pasangan juga begitu. Jangan nyari pasangan yang pelit. Emang dasar perempuannya aja matre, kagak ada perempuan yang matre. Mereka itu berpikir realistis. Bener nggak? Matre apa realistis? Realistis. Yang bilang cewek matre emang cowoknya kagak punya aja. Mau apa tuh namanya, kodomo ya? Kodomo modal. Tenang bang, abis ini saya angkat bang. Iya, tenang aja bang. Kita angkat dulu nih bang, tenang aja. Soalnya banyakkan mereka kan begitu.
Bahaya, pulang lewat mana Ustaz? Ada tuh jalan lewat sungai, bisa saya berenang. Jadi nggak ada perempuan yang matre. Potong ini, taruh TikTok nih. Yang ada perempuan realistis. Jadi harus begitu. Jangan cuma modal ganteng doang, jangan. Ganteng doang jemput di pinggir gang. Kagak berani ke rumah. Ya. Diukur semuanya, terutama kalau udah ngaji begini, yuk otaknya dipakai, jangan perasaan aja. Dipakai logikanya. Ya kalau mengandalkan perasaan ujung-ujungnya ya sakit. Begitu, mudah-mudahan yang udah rajin istiqomah ngaji sama Allah semakin dijaga, hidupnya makin rapi. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja berproses. Yang tadi pakai jilbabnya masih kayak lemper, ya sampai ngep saya lihatnya itu. Nggak apa-apa, pelan-pelan dirubah. Nanti lama-lama pakai jilbab yang rapi. Yang keluar belum pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Nanti lama-lama latihan pakai kaos kaki. Yang keluar belum pakai baju, pakai baju gitu maksudnya ya. Apalagi baju, jangankan tadi saya berangkat ke sini mata saya ternoda. Iya, itu kalau dari pakainya mah itu bekas semalam, dari malam minggu sampai tadi belum pulang itu. Baju adeknya dipakai. Iya, atuh. Dari belakangan kita mau nunduk, kita kudu ngeliat ke depan, kan begitu. Mana ada garis khatulistiwanya di belakang. Saya pengen ngambil batu, pengen nyemplungin aja ke situ. Hati-hati ya. Keburu mati nanti kalau nggak nyiapin. Semalam ini ngomongin mati ya. Saya kan semalam ada penanganan di Jati Asih di Bekasi. Saya pulang rupiah tuh, setannya bandel banget emang. Bukan cuma orang yang bandel, setan bisa bandel. 12:30 saya masih di tol, dapat kabar telepon. Udah nggak ada, udah meninggal. Perasaan statusnya happy aja. Ternyata tahu-tahu meninggal. Jadi pulang kerja jam 8 bang. Jam 8 malam pulang kerja. 11:30 main badminton. 12:30 meninggal. Padahal nggak ada omongan apa-apa. Tapi si paginya istri itu udah agak kepikiran juga. Suaminya bolak-balik pamitan ke dapur. Istri kan di dapur. Pamitan mau kerja, bolak-balik pamitan, diciumin bolak-balik. Bahkan udah di starter, motornya dimatiin lagi, ke dapur lagi, maafin papa ya. Ada penyesalan. Ya Allah bang, saya nyesel kenapa tadi suami pergi manyun aja, tuh nyesel dia. Ya. Ini mah POP dari kita sebagai seorang suami. Sebesar apapun masalah di rumah, kalau pasangan lagi keluar, usahain dalam keadaan kita senyum yang di rumah itu. Kalau istrinya keluar mau ngaji, walaupun ada masalah, suami kan dipamitin istri berangkat, senyumin istri. Istri juga begitu, suami berangkat kerja, sebesar apapun masalah, ya senyumin suaminya. Gitu. Karena yang namanya penyesalan datang di belakang, kalau di depan namanya DP. Kagak jadi dah tuh nangisnya. Kalau nggak punya suami ya syukur. Jadi nada mempengaruhi ya. Nggak punya suami gimana ya? Syukur. Makanya hati-hati kalau nulis koma, titiknya perhatiin. Pernah ada yang ngundang kagak ada koma, kagak ada titik. Kan saya membacanya juga ngap. Ustaz saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kedatangan saya mengechat Ustaz untuk mengadakan. Ya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru pertama kali hadir maafin ya. Emang begini modelan ustadznya. Iya, efek Covid nih kayaknya. long apa namanya? Long Covid ya. Ya nggak apa-apa, emang saya begini, banyak amal ibadah mah sedikit ya, sholat malam jarang, amalan saya satu, pengen banyak nyenengin orang. Begitu, mudah-mudahan dengan saya nyenengin orang, Allah senengin hidup saya. Teman-teman juga begitu.
Ustadznya rada PA, ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman ngetawain orang PA. Ya kita ketawa bareng, berarti PA iya, nggak apa-apa. Hidup kan begitu enak, hahaha, tahu-tahu masuk surga. Iya, begitu. Cemas karena kurang ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Coba nih, kemarin saya nyatet. Mana Bang? Mana Bang? Kalau di majelis ilmu itu kan dosa dihapusin ya. Dosa dihilangin. Ditimpain kemana? Ke orang yang pulang duluan tuh. Makanya hati-hati. Buka surat Al-Hijr. Ya, juz ke-14. Posisi sebelah kiri. Ini karena baca ini. Tuh, saya bacain ya. Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Dan iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan, kemaksiatan, keburukan terasa indah bagi mereka di bumi. Maka setan akan selalu menghiasi keburukan-keburukan dengan keindahan. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali, ada pengecualian, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlas, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Bedanya apa sih mukhlisin dan mukhlasin? Bedanya apa? Tap-tap sampai 10k dulu dong. Saya mau live tadi nggak ada tripodnya, cuma satu. Apa bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Bedanya apa? Simpelnya begini, tidak semua mukhlisin itu mukhlasin, tapi ya setiap mukhlasin udah pasti mukhlisin. Paham nggak? Tidak semua mukhlisin itu mukhlasin, tapi setiap mukhlasin pasti mukhlisin. Paham nggak? Udahin aja, udahin. Mukhlas tuh beda. Mukhlas itu orang-orang yang sudah ditolong Allah, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sehingga hatinya udah pasti tuh ikhlas. Mukhlisin siapa? Mereka orang-orang yang sedang dan masih berusaha untuk bisa menjadi ikhlas. Sama ada orang-orang yang sedang berusaha menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya sudah dijaga sama Allah dari maksiat. Beda apa sama? Beda. Kalau saya masih belajar biar hidupnya terhindar dari maksiat, biar nggak maksiat. Tapi orang-orang soleh di luar sana, para ulama, para wali Allah, Allah udah jamin, Allah jaga hidupnya nggak bakal kena maksiat. Dan itu butuh proses, termasuk yang namanya ikhlas. Soal ikhlas, ternyata aku masih amati, masih sangat. Habis ini naik satu kaki nih, seperti mati lah. 1, 2, 3, seperti mati lampu. Kalau di rumah begitu, depan istri doang ya. Kalau depan jamaah kata istri, tahanin lah bang, aku yang malu. Makanya dia tuh kan sering ngikut saya tausiah kemana-mana kan. Sekarang udah jarang, bahkan hampir nggak pernah. Saya kira kenapa capek? Dia kan kalau ketemu orang, banyak orang suka capek gitu, energinya kekuras. Tapi waktu saya lagi di mobil gitu kan, dia live TikTok, saya liatin, Ustaznya kok nggak pernah ngikut Ustadz Manan tausiah lagi? Ya guys, saya tuh kadang suka malu, ada aja gebrakannya. Dalam hati, oh karena malu. Mau gimana lagi, mau jalan suami begini udah kagak ada bautnya, bagaimana?
Setan itu akan mudah menggoda semua manusia kecuali mereka orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang terpilih sama Allah. Mukhlisin orang-orang masih berusaha belajar ikhlas, mukhlasin orang-orang yang sudah ditolong Allah dan dijaga Allah, apapun amalannya sudah pasti dia ikhlas. Makanya tadi tuh tidak setiap mukhlisin itu mukhlasin, tapi setiap mukhlasin pasti mukhlisin. Ya, kholis itu murni. Kholis itu murni. Makanya Allah minta kepada kita amalan itu yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah karena Allah, kerja karena Allah, dan karena Allah. Baru yang kedua karena suami. Kalau nggak punya suami ya karena Allah aja. Karena Allah mencintai keindahan. Karena Allah mencintai yang rapi-rapi, begitu. Kholis itu murni, ya. Perumpamaannya itu seperti susu murni yang warna putih. Mau nggak dibagiin susu murni masing-masing? Gratis, grade E, premium, kagak ada ongkirnya. Mau ya? Ntar saya panggil besok petugas MBG. Sekarang segitu, sampai tahrim di musola maghrib. Kemarin kan iku masih mending itu bocah ya, iku itu tuh masih mending. Nah, sekarang ganggu banget, tahrim kan sholawat ya Nabi salam alaika, masih enak bocah-bocah. Terus apalagi ya, yang kemarin tuh ya banyak yang viral dinyanyiin Nisa Sabian segala macam. Terus sekarang tahrim mau maghrib MBG Mas paling ganteng, ya Allah. Kalau saya ketua DKM tuh bocah saya pites asli itu mah. Ya, jangan dilarang sih, tapi diarahin gitu. Jangan dilarang tapi diarahin. Karena kalau kita larang mereka trauma, nggak mau ke masjid, kita yang dosa. Ada anak kecil di lingkungan saya waktu saya di Bekasi dulu, nggak mau ke masjid, kenapa? Sama orang di masjid tuh ngamuk dia, anak kecil yang lari tuh ditarik gini, sampai budek sebelah. Asli, budek sebelah. Sampai sekarang udah gede anaknya, udah trauma kalau ngeliat masjid. Yang dosa siapa? Orang yang hati-hati. Susu murni, putih banget. Tapi kan yang tahu cuma saya. Saya kan yang tahu sebelum dibagiin. Kalau misalnya ada CCTV, itu CCTV bisa nyorot ke saya. Itu susu yang murni, saya masukin, maaf. Seujung sendok saya masukin tai sapi. Mau apa enggak kira-kira minumnya? Enggak. 1 sendok aja padahal. 1 sendok semen. Mau nggak kira-kira saya bagiin susu murni? Tapi yang tahu cuma saya karena saya petugasnya. Saya iseng masukin, jangan 1 dah, seujung sendok aja tai sapi. Kira-kira mau apa nggak minumnya? Enggak, kenapa? Ada tai sapi, walaupun sedikit. Allah juga begitu. Allah pengen amalan kita ini yang ikhlas-ikhlas aja. Ya IIA. Yang ikhlas aja. Yang jangan diposting ya. Jangan diposting. Allah juga begitu, pengen amal kita yang ikhlas aja, tanpa ada campuran yang lain. Kalau saya ini, kalau dari mukanya kan ikhlas semua ini. Iya. Kalau saya kan pasti ada campuran-campuran yang lain begitu. Mukhlasin itu tidak ada campuran apapun, ya, berbicara karena Allah, berbuat karena Allah, berpakaian karena Allah, bekerja pun karena Allah, bukan karena gajinya. Walaupun kita bekerja pasti ada gaji, tapi jangan karena gajinya, semuanya karena Allah. Ngurus keluarga, taat sama suami, tidak mempermainkan istri, tidak khianat dengan pasangan, semuanya karena Allah, bukan nggak mau selingkuh, nanti kalau selingkuh takut viral. Iye,
Tuhan lu handphone, Tuhan lu kuota. Nggak selingkuh, nggak mengkhianati pasangan bukan karena takut nanti dipiralin, karena takut sama Allah. Kita kan janji bukan hanya di hadapan ibu bapaknya, kita janji setia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah pasti dijamin siapa orang maupun suami ke istri, istri ke suami, kalau udah hianatin pasangan dibikin seret rezekinya. Kagak usah didoain jelek biar marah lu, nggak usah, biarin aja, biarkan alam yang bekerja, biarkan semesta yang mengaminkan apa yang ada di hati kita, pasti itu. Makanya jaga ya, yang udah pasangan, yang belum ya sabar ya, sabar aja udah, sabar ditanyain tiap lebaran kan begitu, sabar tiap pulang kampung begitu, sabar, mulai besok harus ada upgrade gitu. Jangan cuma sabar doang, sabar iya, di sini bawa pisau. Upgrade-nya keren ya. Upgrade-nya keren. Jangan kesinggung dong, kan mereka punya mulut kan. Kapan nikah? Tanyain aja. Insya Allah. Bude kenapa nanya mau modalin? Gitu. Kapan nikah? Tenang Bude, selain donatur dilarang ngatur. Udah langsung dia kagak namu lagi tuh. Teman saya ada begitu, habis lahiran. Orang lahiran kan badan kan ya menyesuaikan kan begitu. Ini temannya datang jenguk anak tapi yang dikomentarin badan ibunya. Buset, itu badan atau apa? Begitu. Mungkin dia basa-basi kan. Itu air disemprot sama dia, ambil. Dikira mau dihidangin ke dia. Depan mukanya set langsung. Nggak lama pamit ya. 3 tahun dia nggak silaturahim ke rumahnya. Kenapa? Terkadang orang-orang seperti itu ada kalanya kita kasih peringatan. Kenapa orang-orang bisa begitu? Karena kita nggak enakan kita bikin orang seenaknya sama kita.